Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kusis Maryuni dan saya sendiri Linda Lestari. Kami akan mempresentasikan tentang kategori kata nomina, verba, adverbia, dan adjektif. Yang pertama, pengertian nomina adalah semua kata yang dipindahkan. Dalam bahasa Indonesia, makna dari nomina itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara sistematik merupakan kata yang sebenarnya mengacu pada benda, manusia, nama, atau hal-hal lainnya yang kemudian dipindahkan. Kemudian makna dari sudut pandang sintaksis yang berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap yang predikatnya verba. Ciri-ciri nomina dapat diperluas, contohnya buku yang bagus, bunga yang cantik. Buku sebagai nomina yang sebagai kata penghubung dan bagus sebagai kata sifat. Dapat menjadi subjek, objek, dan pelengkap pada kalimat. Contohnya, gubernur meresmikan taman, ibu memberi adik uang. Yang ketiga, dapat diingkarkan. Seperti bukan aku, bukan mereka. Selanjutnya dapat mengalami reduplikasi. Contohnya meja-meja, kucing-kucing. Yang terakhir dapat mengalami pemanjemukan, yaitu seperti bawah tanah, uang muka, unjuk rasa. Selanjutnya jenis-jenis nomina dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan perwakilan dan berdasarkan bentuk. Berdasarkan perwakilan yaitu dibedakan menjadi 2, nomina umum dan nomina khusus. Nomina umum tidak dapat digunakan untuk spesifikasi menjelaskan suatu benda, contoh pelajar, karyawan, bangsa, dan lain-lain. Nomina khusus digunakan untuk menyebutkan benda secara spesifik, contoh Venus, Mars, Andromeda, Ali, Ardi, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk dibedakan menjadi 3, yaitu nomina dasar, kata dasar yang dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan imbuhan, contoh kertas, air, toko, pisang, dan lain-lain. Nomina turunan, kata benda yang menggunakan imbuhan, contoh penembak, pemain, pemanah, masakan, minuman. Yang terakhir, nomina kolektif digunakan untuk menyebutkan benda yang berupa kumpulan, contoh hadirin, peserta, pemuda, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian verba. Verba merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, pengertian dinamis, keberadaan, dan lain sebagainya. Verba digunakan sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Ciri-cirinya, yang pertama, berfungsi sebagai predikat atau kata kerja dalam kalimat. Kedua, mengandung makna yang berhubungan erat dengan perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat atau sebab akibat. Yang ketiga, verba tidak diberi imbuhan atau prefiks ter yang memiliki arti paling. Contohnya kata pergi tidak dapat berubah menjadi terpergi. Yang terakhir, pada umumnya verba tidak bisa bergabung dengan kata yang memiliki makna untuk menyatakan ukuran sangat, seperti agak, sedikit, sangat, dan lainnya. Kata verba belajar tidak dapat digabungkan menjadi agak belajar atau sangat belajar. Klasifikasi jenis kata kerja atau verba. Menurut objektif dibagi menjadi 2, yaitu kata kerja transitif, kata kerja intransitif. Menurut bentuknya yaitu ada kata kerja dasar,
Kemudian ada kata kerja turunan. Menurut bentuk lain, kata kerja benefaktif, kata kerja reflektif. Yang terakhir menurut subjeknya. Ada dua, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gusis Maryuni. Selanjutnya adalah pengertian adverbia. Adverbia adalah kata yang digunakan untuk menerangkan unsur atau bagian kalimat yang berfungsi sebagai predikat, baik yang berupa verba, adjektivita, nomina, maupun numeralia. Ciri-ciri: menyajikan pembahasan tentang kata lain. Tidak bisa digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Biasanya berada di awal atau akhir kalimat. Dapat dipakai di semua jenis kalimat. Jenis kata keterangan atau adverbia. 1. Adverbia bentuk tunggal. Adverbia bentuk tunggal adalah bentuk adverbia yang meliputi kata dasar, kata berafix, serta kata ulang. Jenis adverbia ini hanya mempunyai satu kata saja. Contohnya, dia orang yang sangat rajin. 2. Adverbia bentuk gabungan. Adverbia bentuk gabungan adalah gabungan dari dua bentuk adverbia berupa kata dasar. Dalam adverbia bentuk gabungan, kata dasar dapat saling berdampingan. Tetapi ada pula yang tidak. Contohnya, aku merasa malu untuk menemuinya. Lagi pula, dia belum memaafkan soal perbuatanku kemarin. Pengertian adjektivita. Adjektivita adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Ciri-ciri: dapat diubah, diingkari, atau dibatalkan sifatnya. Contoh: tidak seperti itu, bukan begini, tidak bagus, dan lain-lain. Memberikan keterangan yang berfungsi sebagai penguat. Contoh: sangat baik, amat luas, benar sekali. Memberikan keterangan dengan kata pembanding. Contoh: bersepeda lebih baik daripada mengendarai sepeda motor. Gedung ini paling tinggi di kotaku. Jenis-jenis kata adjektivita. 1. Kata sifat bertaraf menyatakan kualitas. Contohnya, rapi, lama, dekat, panjang, manis, sedih, senang, putih, merah, dan sebagainya. 2. Sedangkan kata sifat tak bertaraf menyatakan keanggotaan dalam bentuk golongan. Contoh, abadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.